kembali lagi bersama saya Rafia Yakub dengan NPM 020424111121. Saya dari Universitas Hairun, program studi manajemen. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bagaimana penyajian neraca dan apa sih itu neraca? Nah, neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu atau pada suatu periode waktu tertentu. Nah, neraca ini menggambarkan apa yang dimiliki perusahaan atau aset dan apa yang menjadi kewajiban atau utang serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tujuan dari penyajian neraca ini adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan seperti kreditor, investor, dan manajemen. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian neraca. Nah, di dalam bagian-bagian neraca ini yang pertama itu ada aset, di mana aset ini adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, untuk klasifikasi aset itu terdapat aset lancar dan aset tetap. Nah, aset lancar adalah aset yang dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam operasi perusahaan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, contohnya kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset yang digunakan untuk jangka waktu panjang atau tidak diharapkan untuk dijual atau dikonsumsi dalam waktu 1 tahun. Contohnya tanah, bangunan, dan mesin. Kemudian bagian yang kedua yaitu kewajiban. Di mana kewajiban ini adalah utang atau kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan di masa depan. Untuk klasifikasi kewajiban itu terdapat kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban lancar ini adalah utang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Contohnya utang usaha dan utang bank jangka pendek. Sedangkan kewajiban jangka panjang yaitu utang yang jatuh tempohnya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi dan utang bank jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas adalah klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Ekuitas mencerminkan modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Nah, kemudian komponen ekuitas ini terdapat modal saham, laba ditahan, dan cadangan lainnya. Kemudian kita masuk pada prinsip penyajian neraca. Nah, prinsip penyajian neraca itu yang pertama, penyajian neraca berdasarkan format dua kolom. Nah, neraca biasanya disajikan dalam 2 kolom, yaitu kolom kiri untuk aset dan kolom kanan untuk kewajiban dan ekuitas. Nah, yang pertama yaitu aset. Aset ditampilkan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kewajiban dan ekuitas. Kemudian yang kedua yaitu urutan penyajian. Terdapat aset. Nah, aset ini disusun berdasarkan likuiditas, dimulai dengan aset yang paling liquid seperti kas dan hingga yang paling tidak liquid, contohnya itu seperti aset tetap. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban. Itu kewajiban disusun berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, dimulai dengan kewajiban jangka pendek dan kemudian kewajiban jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu ekuitas. Biasanya ekuitas ini disusun setelah kewajiban, menggambarkan sisa setelah dikurangi dengan kewajiban. Kemudian yang ketiga itu format laporan neraca. Nah, itu terdapat aset. Nah, ada aset lancar dan aset tetap. Nah, aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kemudian aset tetap ini terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua yaitu kewajiban. Terdapat kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar ini terdapat utang usaha,
dan utang bank. Kemudian kewajiban jangka panjang ini terdapat utang obligasi. Kemudian yang ketiga yaitu ekuitas, terdapat modal saham dan laba ditahan. Kemudian kita masuk pada penyusunan neraca, yaitu langkah pertama menyusun aset dari yang paling liquid seperti kas hingga yang paling tidak liquid, contohnya seperti aset tetap. Kemudian langkah kedua yaitu menyusun kewajiban dari yang harus dibayar dalam waktu dekat, contohnya seperti utang usaha, hingga dalam waktu jangka panjang, contohnya seperti utang obligasi. Kemudian langkah ketiga yaitu kita menyusun ekuitas yang mencerminkan hak pemilik terhadap aset setelah dikurangi dengan kewajiban. Nah, kali ini saya akan membahas pentingnya neraca bagi pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu untuk manajemen. Nah, neraca ini membantu manajemen untuk melihat seberapa efisiennya perusahaan dalam menggunakan aset dan mengelola kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu bagi investor, itu neraca memberikan gambaran tentang stabilitas keuangan perusahaan dan potensi keuntungan di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk kreditor. Nah, neraca ini yang membantu kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.